tidak ada satu ayat pun yang mengatakan dia aku. Nggak pernah, Bang Edis. Oke. Itu bedanya. Oke, coba kita konfirmasi dulu nih. Ada Medi. Ya. Medi. Oke, siap. Ini The Truth ini dia ini Muslim, tetapi dia mengakui mengiyakan ya bahwa ya selama yang kita bicarakan panjang lebar tadi. Coba Medi, apakah kamu menyaksikan bahwa The Truth ini seorang Muslim? Boleh kamu tes misalnya, coba silakan. Boleh. Silakan. The Truth ini belajar agama itu secara otodidak atau gimana? Atau berguru? Iya, guru saya ada, cuma kan nggak perlu saya sebut. Tapi yang pasti kita ingin tahu dulu, Bang. Ya jangan kita hanya sekedar katanya mendengar ustadz dan ulama. Itu dulu yang kita titik beratkan, kita fokus dulu ke dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi baca Quran itu harus ngerti maknanya. Begitu, Saya Bang. setuju dengan Bang Trud, saya setuju. Kita belajar Al-Quran itu harus berguru, tapi juga dengan akal dan pikiran. Maksud saya begini, Bang, kita itu harus ngaji diri. Contoh, kita belajar buku misalnya kan, atau belajar apa dari seseorang. Tapi dari yang kita pelajari itu bertentangan dengan akal, pikiran yang sehat, yang nyata, yang kita bisa bilang fakta. Nah, seperti itu bisa dibilang itu salah. Medi, suaramu makin lama makin lembut. Medi, suaramu itu makin lama makin lembut. Terima kasih. Mengerti lah, Bang Trud? Mengerti kan? Oke, tapi Medi sudah setuju ya, sudah sepakat ya bahwa The Truth memang Muslim ya? Belum. Coba tes dulu lah dia. Apa yang membuat Anda ragu bahwa dia seorang Muslim? Coba. Karena masih mengaku Isa Al-Masih itu memang Tuhan. Betul. Kalau saya tidak setuju. Kenapa saya bilang tidak setuju? Kenapa saya bilang setuju? Tanya dulu dong Bang Trud. Kenapa saya bilang tidak setuju? Oke, gini aja, nggak apa-apa. Coba Anda punya Quran di situ? Nggak punya. Nggak punya. Kalau dia punya, dia nggak mungkin lagi besok masih kayak gini. Kita rangkai dengan ayat lain maksudnya Bang Edis. Dengar gini Bang Trud. Kalau saya bongkar, nggak enak. Hostnya nggak punya mainan nanti. Dengar dulu Bang Trud. Ya, silakan. Ngaji di sini, itu di masjid. Soalnya saya punya anak kecil, jadinya takut ribut. Jadinya kita ngajinya di masjid gitu. Ngerti kan Bang Trud ya? Ya udah nggak apa-apa. Baiklah kalau begitu. Saya bongkar ya host. Sebenarnya ada ayat lain yang saya rujuk bahwa sebenarnya seluruh manusia itu bisa menjadi Rabb. Tapi nggak apa-apa host. Makanya orang tua itu kan Rabbayani Sohiro. Dalam konteks, sebentar Bang Edis. Sebelum abis ini saya turun deh, biar Bang Edis lanjutkan ya. Silakan. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 bukan tidak boleh bahwa ruhban ruhban sama ahbar, pemuka Wahyudi dan pemuka Nasoro itu menjadi Rabb. Bukan itu konteksnya. Karena apa? Karena mereka itu tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apa itu? Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Apa itu? Riba. Bisa saya kaitkan satu ayat lain dan ayat yang lain. Jadi pemuka agama mereka waktu itu, Bang Edis, melakukan riba. Berarti kita tahu di dalam Taurat itu riba nggak boleh. Tapi dihalalkan sama pemuka agamanya dan diikuti oleh jemaatnya. Betul, Bang Edis. Bukan karena mereka tidak boleh menjabat sebagai Rabb, bukan itu konteksnya. Tapi karena mereka
menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bang Edis lanjut aja Bang Edis, nanti ketahuan semua jadi nggak ada mainan sampai ya. Boleh saya nanya sama Terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama, nanti dulu. Oke, lanjut. Mohon maaf, udah cukup. Anda nggak mau buka Quran, jadi saya nggak mau lanjutkan. Makasih Bang Edis. Ya, terima kasih. Saya turunkan dulu ya, Detrut ya. Begini Frans Tono, begini. Masalahnya begini. Kita itu kalau mau diskusi agama harus ada dalil. Kita bukan debat congor, tapi kita debat data, diskusi by data. Kalau kamu tidak punya Al-Quran, ya besok saja kamu naik ke sini. Kalau sudah beli Quran. Tapi saya takutnya setelah kamu beli Quran, kamu akan tidak percaya lagi kepada isinya. Oke? Tunggu sebentar. Begitu saja. Jangan takut kayak gitu loh. Gimana? Nah, kan gini, kalau saya bertanya dan mengungkapkan fakta misalnya kan bisa sendiri Bang Edi sendiri yang buka surat ini misalnya. Bisa Bang Edi sendiri yang buka ini misalnya kan surat ini gini-gini. Kan bisa. Walaupun saya tidak punya Al-Quran, kan Bang Edi bisa buka, oh benar. Ini salah, benar kan? Iya, tapi lebih bagus Anda siapkan dulu Al-Quran baru naik ke sini, ya. Ambil dulu Al-Qurannya. Al-Quran saja nggak punya, Anda mau ngomong apa? Al-Quran saja nggak punya. Kalau kita mau diskusi lintas agama, Anda siapkan Quran, Bible, hadis Anda siapkan. Ya. Kalau nggak punya gimana kita mau diskusi, mau ngomong apa? Kita debat congor. Ya jangan begitu, ya. Ada bangsa Melayu. Ya, bangsa Melayu silahkan nyalakan kamera Anda. Nah, lari. Bagaimana ini Anda naik lalu lari? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Rojes. Selamat malam Muhammad Rojes. Malam Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Sabar ya Bang, aku ngambil baju dulu. Nah, bukannya disiapin dulu Bang, malam-malam nggak pakai baju, gimana? Rojes. Ya, Amerika gimana Bang lagi Rojes? panas ini. Gimana Bang Rojes? Gimana? Gimana Bang Ro? Ya, gimana Bang Edis? Anda sudah nonton dari tadi atau baru masuk? Baru masuk Bang. Baru masuk. Anda Muslim? Muslim? Muslim. Anda memperdalam agama Islam? Waduh, aku buta huruf Bang. Nah, makanya sudah saya bilang Bang, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengetahui apa itu Islam. Seandainya dia mengetahui apa itu Islam, maka mustahil bagi dia besok pagi bangun masih dalam keadaan Islam lagi. Reza, saya mau tanya sama kamu. Kamu pernah berdebat dengan saya dan kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam, betul? Karena kau memaksa. Maksa? Loh, Ustadz Yusuf kemarin tuh kau itu Ustadz Yusuf aja kau paksa. Oh, jadi Muhammad itu rob karena dipaksa? Enggak, kan sudah dijelaskan. Ada kaidah bahasa Arabnya, ada tata cara bahasa Arabnya. Kok nggak bisa seenakmu? Oke, jadi Muhammad itu rob atau enggak? Kan udah dijelaskan kemarin. Macet. Itu aja pertanyaanmu. Enggak, simpel aja. Saya simpel. Jangan Enggak, merasa tak paksa. Itu Reza. aja pertanyaanmu masalahnya. Okay. Pertanyaanmu itu mulu. Supaya apa? Sudah. Supaya kau memframing umat Islam seperti itu. Sudah. Oke, baik. Pikiranmu. Baik, Pikiranmu supaya dia tidak tahu merasa kotor, terpaksa. Kotor, ya saya tahu. Kotor, orang kotor sepertimu, saya tahu. Sudah bicaranya? Orang sepertimu nggak bisa didiamkan. Kenapa? Sudah kau bicaranya menyesatkan saya? orang? Saya kamu udah bicaranya, bisa saya gantian?
Ya nggak bisa dibiarkan kau seperti itu, karena kau menyesatkan terus, menyesatkan. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah diskusi saya dengan Reza. Tolong kamu dengarkan dulu Reza, perhatikan. Apakah Muhammad itu Rob? Ya, oke. Apakah Kau mau Muslim? Kau Sebentar. Bisa tenang? Kau mau maksa di situ. Oke, coba diam dulu. Dengerin suaramu ya, dengerin suaramu. Kau mau maksa di situ. Kau mau maksa di situ. Tahu kau. Maksa aja kerjaanmu. Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Ya. Berarti ibunya menggendong. Loh, benar. Apakah Muhammad itu Rob? Aduh, Oke, kalau kau nggak jawab, kau di bawah saja. Kau nggak jawab pun. Udah kau tidur di bawah sana. Ditanya Muhammad itu Rob, kau nggak mau jawab. Ini jelas-jelas dia dalam video tersebut mengatakan Muhammad itu Rob nih loh. Nggak ada saya paksa-paksa. Nih. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Makanya Aminah bernyanyi, anakku yang adalah Robku sendiri. Besok kamu akan dipuja-puja sama umat muslim. Nekat yang nyata. Yuk silakan. Muhammad itu dipuja-puja sama umat muslim. Umat muslim itu memuja-muja Muhammad. Oh, gimana? Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada Zizi. Oke, Zizi. Ya, sudah 25.000 orang nih teman-teman ya. Zizi, selamat malam. Apakah Anda seorang muslim? Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada, sabar sebentar, Arif Purwanto. Arif Purwanto. Ya, selamat malam Arif. Halo, Purwanto. Selamat malam. Ya, Pak Arif atau Bang Arif, apakah Anda seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ya ini, sudah nyala kameranya. Iya. Gimana, Arif Purwanto? Sudah siap, kitabnya sudah siap. Sudah siap ini, saya baru ngaji ini. Baru ngaji. Ya, salam kenal, saudara. Oke. Ya, Arif Purwanto. Menurut jangan diturunkan dulu loh ya. Ya. Menurut penjelasan Muhammad, umat Islam itu sudah mempertuhan Muhammad, betul? Salah. Apa? Salah. Oke, baik. Ya. Coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Silakan. Ya, tak buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 31. Nanti dari situ kita akan membuktikan sesuai dengan penjelasannya Muhammad,
umat Islam mempertuhan Muhammad. Ya, silakan dibaca. Ya itu menurut saya, Jangan ini menurut dulu, Bang Arif. Baca dulu. langsung artinya ya. Ya, silakan. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jelas. Coba baca lagi bait yang pertama tadi. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, baik. Jadi menurut Al-Quran ada orang-orang alim, ada rahib-rahib yang dijadikan Tuhan. Oke, menurut penjelasan Muhammad, kenapa itu? Apa yang dimaksud mereka dijadikan Tuhan itu gimana maksudnya? Menurut penjelasan Muhammad. Kalau menurut penjelasan Muhammad, itu tidak terus Muhammad jadi seorang rob, itu enggak. Walaupun dia jadi... Saya bacakan pelan-pelan ya, supaya Anda mengerti. Memang Muslim ya, memang agak sulit teman-teman ya. Kan alasan orang kamu yang sulit. Oke, baik. Saya tunjukkan kepada Anda apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Nih, saya bukakan surat At-Taubah ayat 31. Baik. Ya, ini gitulah ya, direkam lo ya, iya. Rekam lo ya. Silakan, ini banyak orang yang nyarin ini, ya. Ya. Ini surat At-Taubah ayat 30 sampai 31, saya konfirmasi dulu apakah benar. Betul. Oke, baik ya, kita ke ayat 31-nya ya, nih. Ya. Perhatikan, di ayat 31-nya ada penjelasan begini. Ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah, ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudaranya, saudara perempuan Adi ibn Hatim, dan memberinya sebagai hadiah. Saudara perempuan Adi ibn Hatim kembali kepada saudara laki-lakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah. Akhirnya Adi datang ke Madinah dan ia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi. Dan ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibn Hatim. Adi masuk menemui Rasulullah, sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Perhatikan. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. At-Taubah 31. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi para pengikutnya, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan? Dengan cara bagaimana? Menurut penjelasan Muhammad? Karena menurut penjelasan Muhammad dengan cara menyembah Tuhan itu. Nah, makanya saya bilang kan, Muslim itu memang IQ-nya memang mirip gorila. Tadi sudah saya bacakan, menurut Muhammad, bagaimana cara mereka mentuhankan, menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya?
Karena mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Sekarang saya tanya lagi, bagaimana cara mereka mempertuhankan alim ulama dan rahib-rahib? Meninggal dunia. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan ya bagaimana diskusi Edis TV dengan para polemikus yang dimana juga ada seorang Muslim di sana tadi yang bernama Trat, nama akun TikToknya ya. Dia naik dan justru dia punya pemahaman yang seperti pemahaman Kristen ya teman-teman. Sekalipun dia Muslim, sekalipun dia Islam, tapi dia punya pemahaman, dia punya pemikiran yang sangat terbuka terhadap isi kitab suci dan sangat jujur untuk memahami kitab suci. Nah, di mana Trat ini teman-teman, dia mengakui bahwa Isa itu adalah firman yang telah menjadi manusia dan dia memiliki gelar sebagai Tuhan. Dan kesimpulannya yang bisa kita simpulkan bahwa The Trat ini dia menyimpulkan bahwa Isa atau Yesus Kristus yang mereka anggap itu sebagai nabi selama ini, justru The Trat ini dia mengakui itu adalah Tuhan karena dia adalah firman atau kalimat Allah. Nah teman-teman, itu yang harus kita pahami ya, dan justru ini menjadi pelajaran bagi para polemikus yang selalu menyangkal ketuhanan Yesus, yang selalu menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena dalam pemikiran mereka teman-teman bahwa Tuhan itu identik dengan roh, padahal definisi Tuhan atau pengertian Tuhan itu artinya gelar kepenguasaan kepada seseorang ataupun kepada suatu ilah, yang dimana suatu ilah itu adalah sebagai penguasa maupun sebagai raja, dan kita tahu bahwa sebagai raja dia juga penguasa. Nah teman-teman, kenapa dikatakan Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai Tuhan? Karena dia adalah Mesias dan dia juga adalah Sang Ilahi. Dia adalah Logos yang telah menjadi manusia. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.